Sebuah pertanyaan, pernahkah Anda di waktu habis maghrib membaca rajanya istighfar ini? Tahukah Anda bahwa setidaknya ada 7 waktu paling mustajab mengamalkan Sayyidul Istighfar, yang kalau kita sudah hafal istighfar ini tetapi belum pernah membacanya di 7 waktu ini, maka tentulah sangat rugi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ini dia doa Pedia Channel saat kita telah menyelesaikan ibadah sholat. Amalan pertama yang kita baca adalah istighfar. Redaksinya yang kita baca adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namun istighfar ini adalah istighfar biasa, bukan istighfar yang terbaik. Nah, ada satu redaksi istighfar yang paling terbaik dan paling afdol, yang kita akan sangat rugi sekali kalau seumur hidup belum pernah mengamalkannya. Bacaan istighfar tersebut menjadi rajanya segala bentuk istighfar yang pernah diajarkan Rasulullah. Beliau menyebutnya dengan nama Sayyidul Istighfar, yang artinya raja segala istighfar. Insya Allah sebagian kita sudah hafal dan sudah istiqomah mengamalkannya. Sebagian yang lain mungkin sudah hafal tetapi belum istiqomah mengamalkannya. Dan sebagiannya lagi mungkin belum hafal sehingga jarang membacanya dan mengamalkannya. Sebuah pertanyaan, pernahkah Anda di waktu habis maghrib membaca rajanya istighfar ini? Tahukah Anda bahwa setidaknya ada 7 waktu paling mustajab mengamalkan Sayyidul Istighfar, yang kalau kita sudah hafal istighfar ini tetapi belum pernah membacanya di 7 waktu ini, maka tentulah sangat rugi sekali. Maka pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari 7 waktu paling mustajab mengamalkan Sayyidul Istighfar. Siapa yang ingin mengetahuinya, mari simak video ini hingga selesai. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat, ini dia doa Pedia Channel. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Asbabul Maghfirah, beliau menjelaskan tentang paling baiknya, paling afdolnya bacaan istighfar. Beliau berkata, paling afdolnya bacaan istighfar adalah sebaik-baik permohonan ampunan adalah seorang hamba mengawali permohonan ampunannya kepada Allah dengan memuji-muji Tuhannya. Kemudian dilanjutkan dengan pengakuan banyaknya dosa yang pernah dilakukan. Setelah itu baru memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istighfar terbaik. Jika seorang memohon ampunan dengan mengawalinya dengan pujian kepada Allah, lalu mengakui betapa banyak dosa yang pernah dilakukan, dan setelah itu baru memohon ampunan atas dosa-dosa tersebut. Nah, Rasulullah telah menunjukkan istighfar terbaik yang diawali dengan pujian, lalu diikuti pengakuan dosa, dan dilanjutkan dengan permohonan ampunan. Istighfar tersebut adalah Sayyidul Istighfar, yang artinya rajanya istighfar.
Nah, ada 7 waktu paling terbaik, paling mustajab untuk membaca dan mengamalkan Sayyidul Istighfar. Nah, bacaan atau redaksi Sayyidul Istighfar tersebut adalah sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berikut 7 waktu paling mustajab untuk mengamalkan Sayyidul Istighfar. Yang pertama, selama berada di bulan Rajab. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur menukil kalam para ulama bahwa bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan memperbanyak membaca istighfar. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus berkata, qala al-ulama'u Rajabun syahrul istighfar wa Sya'banu syahrus salati 'ala nabiyil mukhtar wa Ramadhanu syahrul Qur'an. Para ulama berkata, bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada baginda Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, setidaknya ada 2 bacaan istighfar yang dianjurkan dibaca selama bulan Rajab. Yang pertama, istighfar penyelamat dari siksa api neraka. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur menyebutkan salah satu bacaan istighfar yang dianjurkan dibaca selama bulan Rajab. Beliau menyebutkan bahwa Sayyidina Wahab bin Munabbih pernah menceritakan, beliau pernah membaca sebuah riwayat bahwa man istaghfarallaha fi Rajabin bil ghadati wal ashiyyi yarfa'u yadayhi. Siapa saja yang memohon ampunan kepada Allah pada bulan Rajab dengan membaca istighfar pagi dan sore hari dengan mengangkat 2 tangannya, wa yaqulu rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah, sambil mengucapkan bacaan istighfar ini, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sebanyak 70 kali. Lam tamussin naru lahu jildan, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Jadi selama bulan Rajab di pagi hari atau boleh habis sholat subuh kita baca 70 kali istighfar ini, dan sore hari 70 kali. Juga boleh dilakukan sehabis sholat asar. Insya Allah kelak kita selamat dan tidak terbakar dari api neraka. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Yang kedua, Sayyidul Istighfar. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur menyebutkan pula anjuran membaca Sayyidul Istighfar selama di bulan Rajab. Beliau berkata, wala tauful an sayyidil istighfaril waridi 'alin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa, dan janganlah melalaikan membaca Sayyidul Istighfar yang telah diajarkan baginda Nabi, yaitu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Syekh Abdul Hamid bin
Muhammad Ali Kudus menjelaskan pula, yuqra'u thalathan sobahan wa kadzalika masa'an wallahul muwafiq. Sayyidul istighfar ini dibaca 3 kali pagi dan sore hari. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Ini yang pertama, waktu terbaik mengamalkan sayyidul istighfar adalah waktu pagi dan sore hari di sepanjang bulan Rajab. Pagi hari dibaca 3 kali dan sore hari juga dibaca 3 kali. Waktu yang kedua dan waktu yang ketiga yang terbaik untuk membaca sayyidul istighfar adalah waktu siang dan waktu malam. Waktu siang dimulai habis sholat subuh hingga masuk waktu maghrib. Sedangkan waktu malam dimulai sejak masuk waktu maghrib hingga masuk waktu subuh. Nah, di 2 waktu ini juga dianjurkan membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Nah, anjuran membaca sayyidul istighfar 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari dijelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Shaddad bin Aus bahwa Rasulullah pernah bersabda, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang membaca sayyidul istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak dia tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Waktu yang keempat dan waktu yang kelima yang terbaik untuk membaca sayyidul istighfar adalah waktu pagi dan waktu sore hari. Waktu pagi dimulai sejak habis sholat subuh hingga mulai masuk waktu siang, sedangkan waktu sore dimulai sejak habis sholat asar hingga terbenam matahari. Di 2 waktu ini dianjurkan membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza qala hina yumsi famata dakhalal jannah au kana min ahlil jannah. Apabila seseorang membaca sayyidul istighfar saat sore hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithlah. Demikian pula apabila dia membaca saat pagi hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Waktu yang keenam, sebelum tidur. Sebelum tidur dianjurkan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ini merupakan amalan penghapus dosa, sangat penting kita amalkan sebagai amalan husnul khatimah. Seandainya Allah mentakdirkan kita meninggal dunia saat sedang tidur. Di samping itu sangat baik pula membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Waktu yang ketujuh, waktu yang paling mustajab untuk membaca sayyidul istighfar adalah pertengahan malam yang terakhir, yakni di waktu sekitar mulai jam 2 malam hingga masuk waktu subuh. Di waktu ini sangat dianjurkan banyak membaca istighfar. Dan di antara bacaan istighfar yang bisa diamalkan adalah sayyidul istighfar. Waktu pertengahan malam yang terakhir adalah waktu mustajab, di mana Allah akan mengabulkan semua doa dan mengampuni semua dosa. Rasulullah pernah bersabda, momen paling dekat Allah dengan hamba-hambanya adalah pada saat pertengahan malam yang terakhir. Maka jika engkau sanggup berzikir kepada Allah pada waktu tersebut, maka lakukanlah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda,
rahmatnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta sesuatu akan aku beri, dan siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Maka banyak-banyaklah membaca istighfar di waktu pertengahan malam yang terakhir ini. Salah satu bentuk istighfarnya adalah Sayyidul Istighfar. Mari langsung kita mengamalkannya, membacanya pada hari ini, agar hari ini kita langsung tercatat telah membacanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.